Saudara, rumah dinas DPR dinilai sudah tidak layak, tapi gantinya anggota Dewan akan mendapat tunjangan yang diperkirakan hingga 50 juta rupiah per bulan. Anggota Dewan ada yang setuju dan tidak, tapi apakah tunjangan rumah berupa uang ini layak diberikan? Kita ulas bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Inyoman Parta. Lalu yang hadir di studio ada anggota DPR fraksi Partai Golkar, Jamaluddin The Ultraman Melik, dan peneliti Indonesia Parliamentary Center Arief Adiputro. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Mas. Oke, saya ke Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman, dengar suara saya dengan jelas? Oke, nanti kita akan hubungi Pak Nyoman. Masih ada kendala teknis. Saya ke Mas Jamal dulu nih. Mas Jamal, ya. Anda sebagai anggota Dewan yang baru kira-kira, sekarang sudah ada tempat tinggal di Jakarta? Saya terus terang masih numpang-numpang, Mas. Oke. Bener, saya ini numpang ke teman-teman kita yang ada di Jepara yang punya rumah di Jakarta. Oke. Karena kita belum dapat gaji dan saya belum punya pekerjaan karena saya sudah resign dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Oke. Jadi saya masih cari yang ya numpang-numpang saudara-saudara. Numpang-numpang. Ya. Nah, kalau numpang-numpang gitu, ini kan masih numpang ke orang yang kerabat yang kenal gitu. Iya, betul. Anda sudah survei belum? Kira-kira kalau misalnya Iya. pun harus menyewa tempat tinggal gitu di Jakarta, katanya kan kalau tadi berbincang dengan beberapa anggota DPR yang sudah pernah duduk di Senayan, ya coba dicarikan tempat tinggal di sekitaran gedung DPR gitu. Anda sudah survei berapa kisarannya per bulan gitu kalau sewa? Coba kemarin kita tanya-tanya ya. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta pun ada. Ada yang kos-kosan juga ada. Kan tergantung semewah apa kita pengen gitu ya. Kita. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu kita mempunyai 5 tenaga ahli. Ya. Dan tenaga ahli saya itu semuanya kita bawa dari Jepara. Dari Jepara. Kudus dan Demak. Itu yang pertama. Jadi kita kalau mereka kita suruh kos sendiri, kasihan nanti gajinya habis kan. Jadi kita ajak mereka tinggal bersama-sama. Terus kita punya staf ahli 2. Ya. Jadi total ada 7 ya? 7. Dengan saya staf ahli. punya 3 anak. Saya punya 3 anak, saya punya 1 istri. Dan nggak mungkin saya nyetir sendiri. Ya. Terus saya nggak mungkin kemana-mana sendiri karena takut. Takut apa, ada orang yang nggak suka, kriminalisasi atau bacok atau apa, kan kita nggak tahu ya. Karena kita kan orang vokal ya. Jadi ada 12-an orang yang harus tinggal bersama saya. Karena mereka semua orang kampung, orang Jepara, Kudus, Demak, yang ingin kita bawa ke Jakarta untuk bekerja di sini juga bersama. Dan kalau kita suruh mereka kos, duitnya habis. Maka dari itu, Anda bisa bayangkan semua, rumah yang bisa ditempati untuk sekian banyak orang itu, kalau di Jakarta kita ambil yang 7 juta, jelas nggak cukup. Nggak cukup, betul. Nggak cukup, jelas nggak cukup. Jadi saya itu mohon maaf ya, orang yang tidak suka bermewah-mewahan. Kita apa adanya aja, kita orang desa, orang kampung, kita dipercaya masyarakat, kita harus benar-benar jangan sampai melukai hati masyarakat, apalagi hidup mewah-mewahan ya. Dan mohon maaf ya, saya juga sudah ngomong ke partai saya ya. Saya juga insya Allah saya tidak akan renov ruangan saya juga. Ya udah apa adanya kita pakai. Gitu ya, Mas. Ini ada 12 orang begitu. Artinya ya kalaupun dikasih rumah dinas di Kalibata, itu apakah cukup atau justru lebih dari cukup menurut Anda? Kalau rumah dinas di Kalibata, kalau saya sendiri kan kita kan DPR baru, Mas. Kita kan belum tahu ya rumah dinas di Kalibata itu kondisinya seperti apa realnya. Yang kita tahu kan dari medsos, dari TV. Saya pernah main ke tempat teman saya yang jadi DPR periode tahun kemarin. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri pada bocor. Memang ininya banyak fasilitasnya rusak. Banyak yang rusak, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya apa ya, kalau untuk luasnya sih sudah cukup. Jumlah kamarnya ada 3, mungkin staf ahli 1 kamar 3 orang ya, biasa bisa kan gitu. Ya ada banyak PR yang tadi menjadi catatan, karena itu kalau tidak diperbaiki kan tidak nyaman. Tapi kalau diperbaiki itu kan butuh anggaran yang besar. Karena diperbaiki nggak mungkin satu rumah kan keseluruhan. Nah makanya masyarakat harus cek. Ini saya juga belum tahu. Kapan terakhir kali DPR ada renovasi rumah dinas, itu yang paling penting. Ya kalau 10 tahun yang lalu ya memang
sudah selayaknya kita punya tempat yang nyaman aja, nggak usah mewah, nyaman aja. Oke, ini sebenarnya yang harus kita konfirmasi juga dari Kesekjenan DPR. Kalau memang ada rumah dinas, itu kan ada maintenance bulanan yang harus dilakukan dan itu anggarannya berapa? Kalau memang ada anggaran bulanan untuk maintenance harusnya digunakan. Nah ini dipertanyakan juga kalau memang ada anggaran maintenance tidak digunakan anggarannya kemana gitu kira-kira. Ini yang harus itu betul sekali. Ya. Saya DPR baru, terus terang untuk hal itu saya belum tahu ya. Tapi itu betul, ya perlu dipertanyakan. Oke. Nah, saya masih mencoba untuk menghubungi Pak Nyoman. Pak Nyoman ini juga adalah anggota DPR yang sudah ini periode kesekian kalinya begitu untuk Pak Nyoman, sehingga kita harus bisa tanya sebenarnya pengalaman Pak Nyoman untuk menempati rumah dinas. Tapi kami masih ada kendala teknis. Pak, coba saya hubungi Pak Nyoman. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Pak Nyoman, Anda pengalaman menempati rumah dinas. Bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan buat publik dan buat kita semua di sini. Begini, Mas dan pemirsa Kompas TV, saya sebelum di Senayan 5 tahun yang lalu, saya anggota di Provinsi Bali. Di provinsi kami juga tidak dapat rumah, uang perumahan. Jadi DPR di seluruh Indonesia juga sama, termasuk juga di DKI. Nah, ketika ke Jakarta 5 tahun lalu, saya dapat rumah dinas. Karena dapat rumah dinas, otomatis tidak dapat tunjangan perumahan. Ya, jadi sederhana sekali urusannya, tidak dapat rumah dinas, dapat uang tunjangan perumahan, dapat rumah dinas, tidak dapat uang tunjangan perumahan. Jadi urutnya sangat sederhana sebenarnya. Terus selama tinggal di rumah dinas, saya termasuk orang yang maaf ya, orang yang ya hidup apa adanya, sederhana. Tapi memang rumah dinas itu lembab banget. Apa namanya, sinar itu kebetulan tempat saya duduk, tempat saya tinggal itu hanya dapat sinar saat sore. Jadi tidak full. Terus yang kedua, dia memang pengap ya, pengap. Terus banyak yang bocor. Kalau ya bocor kita perbaiki. Sekarang ada yang bocor, ada yang tidak, tapi ya kita perbaiki. Tapi karena memang itu fasilitas yang diberikan oleh negara, ya kami tempati. Setahu saya coba cek, ternyata rumah DPR itu sudah tahun 1980-an. Ya, ini jadi kurang lebih umurnya saat pertama dibangun sudah, kalau sekarang 2024 sudah 40 tahun. Tidak pernah melakukan renovasi besar. Jadi saya yakin rumah itu boros karena sering sekali ya kloset rusak, pump tidak jalan, terus talang air di atas bocor, banyaklah persoalan. Anda dapat informasi nggak Pak Nyoman, terakhir kali renovasi besar itu tahun berapa untuk rumah dinas DPR? 5 tahun terakhir, saya tinggalnya kan 5 tahun terakhir, tidak ada renovasi. Tidak ada renovasi? Ya, jadi di tempat saya itu nggak ada renovasi. Artinya paling hanya yang ngecat kecil, yang gitu. Jadi yang besar, renovasi besar artinya tidak ada. Ini tidak ada renovasi, Anda dapat informasi juga nggak? Sebenarnya ada nggak biaya renovasi bulanan atau maintenance bulanan atau mungkin tahunan dari Kesekjenan DPR sebagai pengelola rumah dinas di DPR atau pihak yang juga punya tanggung jawab untuk memantau rumah dinas DPR? Kalau jumlah, kalau biaya perawatan rumah pasti ada. Ada ya. Sebagaimana pada umumnya rumah jabatan, pejabat negara. Nominalnya berapa Pak Nyoman? Saya kurang tahu karena memang pertama saya tidak di panitia anggaran. Terus yang kedua, ada persoalan di DPR. Semenjak DPR tidak tahu satuan 3, DPR kurang tahu tentang detail berapa sih sebuah satuan kegiatan biayanya. Jadi DPR tidak tahu. Sehingga kalau ditanya berapa jumlahnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi pasti ada biaya. Ini ada apa juga saya akan sampaikan informasi. Sebelumnya ada sejumlah proyek pengadaan di DPR yang dibatalkan setelah mengemuka ke publik. Di antaranya pada tahun 2007, ini ada rencana pengadaan 550 laptop senilai 12 miliar rupiah yang akhirnya dibatalkan karena dinilai terlalu pemborosan anggaran terlalu besar anggarannya. Lalu ada penolakan bahkan datang dari fraksi di DPR pada saat itu.
Nah setelah itu ada tahun 2011 ada pembangunan gedung baru DPR yang semula direncanakan 36 lantai akhirnya batal juga. Saat itu anggarannya mencapai 1,1 triliun rupiah pada tahun 2021 ya. Lalu di 2022 usai menuai kontroversi, DPR akhirnya membatalkan pengadaan gorden untuk 505 rumah dinas di Jakarta yang saat itu anggarannya mencapai 48 miliar rupiah. Memang ada upaya-upaya untuk perbaikan tapi batal. Kalau untuk gorden, saya pada saat itu juga sempat memantau harga 48 miliar untuk gorden-gorden di DPR juga memang nilainya cukup fantastis. Nah ini saya juga lanjutkan perbincangan. Jangan-jangan begitu ketika ada fasilitas rumah dinas dan ada biaya maintenance, ini yang juga harus kita koreksi, mungkin ada audit juga ya untuk pengelola rumah dinas di DPR. Jangan-jangan ini ada anggaran tapi tidak digunakan dan anggota dewan tidak tahu, tidak tersosialisasikan dengan baik begitu. Nah ini yang harus kita dudukan bersama sebetulnya. Apa yang jadi masalah utama? Kalau ya, yang silakan Pak yang Nyoman. Konstruksi rusak itu kan bocor, itu kan bukan akses ke situ. Kalau korden bisa ada dan tidak ada, ya seperti korden saya ya 5 tahun inilah. Masih tetap yang lama gitu. Tetapi kalau bocor kan bukan aksesoris, jadi harus memang sudah konstruksinya yang memang sudah tidak baik gitu. Betul, ya itu yang tadi saya tekankan. Tapi saya ingin menyederhanakan, jadi anggota dewan itu kan berdomisili menurut undang-undang pasal 76 MD3 kan harus berdomisili di ibu kota negara, Mas. Dan kami adalah orang-orang dapil. Seperti Pak Jamaluddin dari Jawa Timur, saya dari Bali. Dari Jawa Tengah Pak Jamaluddin ya? Jawa Tengah, jadi semua sebagian besar mungkin 80-90% anggota dewan itu tidak punya rumah di Jakarta. Saya orang daerah, orang Bali ke Jakarta, tidak ada rumah. Dapat rumah dinas, ya saya tinggal di rumah dinas. Sekarang rumah dinas mau diambil oleh negara, ya kan kita dapat uang, sederhana sekali loh urusannya. Dan kalau ini memang berjalan semenjak DPR ada. Anggota DPD dari beliau-beliau dilantik dari dulu tidak pernah tinggal di rumah dinas, beliau dapat uang perumahan. Jadi DPR DKI tidak dapat rumah dinas, anggotanya dapat uang perumahan. Sesungguhnya hal yang sangat sangat sederhana karena kami harus tidur di mana di situ? Kami paham dan saya juga paham, sangat paham dengan kondisi Pak Nyoman, Mas Jamaluddin. Mohon maaf, yang bikin saya sedih ya. Saya ini kan salah satu bagian dari pejabat negara. Ya. Saya ini saat di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Bayangkan ya. Saya masih numpang-numpang. Bener. Saya masih numpang-numpang, saya cari yang gratisan karena kita belum ada gaji, belum ada penghasilan lah istilahnya begitu ya. Itu yang membuat hati saya agak sedih bener. Ini saya menahan air mata ini karena ini publik perlu tahu publik perlu tahu. Jadi DPR baru ini belum mendapatkan rumah dan belum gajian, kita tinggalnya masih numpang-numpang. Ini fakta. Oke. Nah, ini yang saya akan tanyakan kemudian ke Mas Arief. Mas Arief, kalau lihat kondisi bapak-bapak ini, Mas Jamal, Pak Nyoman gitu kan, ini bukan orang Jakarta, tidak punya tempat tinggal di Jakarta, jadi benar-benar mengandalkan rumah dinas atau fasilitas tempat tinggal lah yang disediakan oleh DPR. Tapi di sisi lain banyak pertentangan dari publik gitu. Bagaimana mendudukan masalah ini? Jadi sebenarnya kan yang dipertentangkan publik adalah platform budget untuk tunjangan rumah yang begitu fantastis. 30 sampai 50 juta. Jadi tadi di-mention juga soal apakah DPR punya biaya untuk maintenance? Ada. Itu biayanya 32,6 miliar per tahun. Per tahun. Dan saya sudah cek di RAB DIPA DPR ya, yang 2024 deh, yang terbaru. Itu sama harganya. Budgetnya itu sekitar 32 sekian M. Dan itu rinciannya jelas loh Mas, ada untuk perbaikan atap, ada perbaikan untuk keramik, ada pokoknya macam-macam. Itu disediakan budget untuk menyelesaikan atau pemeliharaan gedung rumah dinas di Kalibata maupun Ulu Jami ya. Itu jelas sekali. Nah yang menjadi pertanyaan kan, lah selama ini uangnya kemana? Nah sistem auditnya itu seperti apa? Dan sebagainya ya. Nah publik menanyakan itu sebenarnya, bukan apa-apa, misalkan terkait dengan mekanisme pemindahan atau penarikan gedung dari negara itu kan ada diatur dalam undang-undang kan. Nah itu
jelas bahwa di undang-undang itu apa faktor utamanya misalkan. Kalau memang faktor utamanya adalah rusak dan sebagainya gitu kan. Tapi kan di satu lain DPR menganggarkan itu gitu. Itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik. Terus yang kedua soal misalkan DPRD Jakarta ya, itu ada budget 70 juta tunjangan gitu kan. Nah, masa kita mau beralasan seperti itu juga nggak benar juga gitu. Nah, kita bisa cari alternatif lain yang supaya ini terjadi alternatif yang bisa dari Pak Jamal, Pak Nyoman dan sebagainya bisa mendapatkan rumah dinas dan sebagainya ya. Paling tidak itu dimaksimalkan dulu deh rumah dinas yang ada ya. Kan itu nggak semuanya rusak kan. 50% kemarin klaimnya Pak Indra ya dari Kesekjenan DPR. 50%. Jadi semua anggota yang misalkan kayak Pak Jamal ini nggak punya rumah, bisa ditempati itu rumah dinas yang masih bagus. Sementara itu. Walaupun untuk sementara. Daripada kita numpang-numpang. Iya, daripada numpang-numpang ke orang lain. Iya, jadi rumah dinas ini itu masih bisa. Mau tahu saya numpang di mana tak anterin. Ya, jadi 50% ini sebenarnya bisa ditempatin. Bukan nggak sama sekali 100% nggak bisa ditempatin. Dan yang terakhir, saya dapat info soal parlemen di Swedia. Kalau mau lebih ekstrim ya, parlemen Swedia itu dia nggak ada rumah dinas tunjangan dan sebagainya gitu. Saya ini wakil rakyat gitu. Wong rakyatnya aja kadang nggak punya rumah gitu ya dibandingkan wakil rakyatnya. Nah itu yang etika seperti itu yang harus diperjuangkan di DPR ke depan. Yang terakhir Mas, soal anggaran misalkan sebaiknya itu untuk kebutuhan pelayanan publik gitu. Yang misalkan DPR optimalkan rumah aspirasi dibanding rumah dinas gitu. Yang bisa menyerap aspirasi masyarakat di dapil maupun di level nasional gitu ya. Itu yang lebih optimal daripada mementingkan untuk rumah dinas gitu. Ini beberapa poin yang kita tangkap dan jujur saya juga punya teman anggota DPR di periode-periode sebelumnya dan saya sering main ke Kalibata. Betul memang ada yang rusak dan ada yang harus diperbaiki. Tapi ya itu keluhannya sama dengan Pak Nyoman tadi. Ada atau tidak adanya anggaran dia tidak tahu dan ternyata ada dan tidak dilakukan perbaikan. Ini yang harus sama-sama kita dudukan perkaranya dulu dan saya sepakat kalau anggota DPR itu harus punya tempat tinggal yang layak. Karena apa? Karena mereka 24/7 begitu ya. 24 jam dalam waktu 1 minggu. Ngantuk aja salah loh gitu. Nah itu. Harus Sidang memikirkan dari pagi sampai sore itu kita ngantuk sekali aja sudah salah. Gimana mau fokus kerja kalau tempat tinggal aja masih nebeng-nebeng kalau kata Mas masih nebeng, Jamal tadi. Saya katakan itu. Nanti kita akan bahas juga. Kalau begitu lebih baik maintenance-nya diperkuat atau tadi mekanisme untuk ada sewa tempat tinggal untuk anggota DPR. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetap bersama kami.